Tes, tes. Tes. Cek. 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 Cek mic. Cek. 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 Punya Elin dari suaranya. Tes, tes. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari teman-temanku, pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, membawa segala mohon kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan sebelum kita beraktivitas, mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kami karena Engkau telah menyertai Tuhan di sepanjang tidur kami tadi malam dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah-Mu. Biarlah Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah berjalan dengan seluruh kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, biarlah Engkau terus memberkati Tuhan, menyembuhkan dia Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan, kami sambut doa-Mu, haleluya, amin. Mari teman-temanku, mari kita sembah Dia. Mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa.
izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu sekali katakan biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami bisa berkumpul tempat ini, kami bisa menyembah Tuhan. Hari ini kami juga rindu untuk belajar lebih lagi mengenai firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami yang datang pagi hari ini. Tuhan juga mengurapi kami semua supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui pembacaan kami pagi hari ini. Tuhan juga mengurapi setiap alat yang kami pakai, bahkan jemaat Tuhan yang sementara menonton, menyaksikan tayangan ini, biarlah mereka juga mendapat berkat firman Tuhan, mendapat rema dari apa yang kami baca dan kami pelajari sama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oke, pagi hari ini kita akan baca dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang pertama sampai 6. Jadi kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, teman-teman semuanya akan baca di ayat yang genap. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Baik, saya percaya kita semua punya masing-masing ayat atau sesuatu ketika kita membaca satu perikop ini. Dan tidak akan berlama-lama, saya akan minta teman-teman semua untuk menyampaikan apa yang didapatkan melalui pembacaan kita pagi hari ini. Dari Grand BTP 1 ya ini. Saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, saya akan mulai dulu, kita buka obrolan kita. Marcel mungkin, silakan. Saya percaya dia selalu mendapatkan sesuatu. Haleluya. Tunggu baca dulu catatanku, Kak. Oke, mantap. Oke, jadi pembacaannya kita pada pagi hari ini tentang di Mazmur 1 tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau secara yang saya lihat dan saya baca tadi malam terkait ayat ini tuh kita bisa lihat kalau di Mazmur 1 ini memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana perbandingan antara gaya hidup orang yang bijak dan orang yang fasik. Dan di ayat Mazmur ini kalau dari yang saya tangkap itu
di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu dia jelaskan bagaimana gaya kehidupan kita jika kita menghidupi gaya hidup orang yang bijak di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Lalu di ayat yang keempat dan kelima itu jika kita hidup menurut dengan orang-orang yang fasik. Nah, dalam kehidupannya kita sehari-hari, kadang dalam realitasnya itu kita sebagai orang Kristen masih belum bisa menerapkan bagaimana gaya hidup kita yang benar. Apakah kita mengikuti orang-orang yang bijak atau orang-orang yang fasik, yang kemudian membuat kita dalam kehidupan yang kita itu merupakan suatu proses kita menuju kedewasaan atau iman kita diuji lewat hal itu. Lalu di Mazmur ini secara saya pribadi belajar banyak karena saya pun ketika membaca ayat ini tuh merefleksikan dengan diri saya secara pribadi apakah gaya hidup saya itu sudah sesuai dengan yang perumpamaan di Mazmur 1 ini seperti ayat 1 sampai 3 atau masih hidup seperti orang duniawi atau orang-orang fasik di ayat 4 sampai 5. Nah, ada satu ayat yang saya notice di pembacaan kita pada pagi hari ini tuh di ayat yang kelima, yaitu sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, di ayat ini itu saya menangkapnya kalau ayat ini tuh mengajarkan kita kalau kita harus bisa menjadi orang-orang yang tahan uji begitu dengan mengikuti apakah gaya hidup kita itu orang yang bijak atau orang yang mengikuti kehidupan orang yang fasik. Nah, saya pun secara pribadi masih berproses terkait hal itu mengenai orang yang tahan uji terhadap pencobaan, tetapi di ayat ini itu mengajarkan kepada saya secara pribadi bahwa menerapkan bagaimana gaya hidup sesungguhnya dari kehidupannya kita sehari-hari. Nah, kemarin ketika ayat ini keluar, saya sempat sharing dengan temannya saya dan juga mama saya tentang ayat ini karena saya pun kayak agak bingung begitu tentang ayat ini karena saya pun walaupun saya baca satu perikop itu dan saya cuma tangkapnya kalau di Mazmur ini itu kayak dia cuma jelaskan perbedaan antara orang bijak dan orang fasik begitu. Itu yang saya tahu. Tapi kemudian melalui diskusi yang saya sharing kemarin dengan teman saya sama saya itu saya mendapat banyak sedikit insightful lah terkait ayat ini. Dan dari ayat ini tuh saya belajar tentang bagaimana itu tadi gaya kehidupan kita, apakah kita mau mengikuti gaya hidup orang yang bijak atau orang yang fasik. Karena muncul satu pertanyaan dalam diri saya terkait ketika saya membaca ayat ini. Kayak bagaimana dengan kehidupannya kita, misalnya di lain sisi mengikuti gaya hidup orang yang bijak, tapi di lain sisi dia juga fasik begitu. Di situ saya pun melihat bahwa tidak ada kita pun secara manusiawi lemah. Oleh karena itu kita perlu yang namanya tuntunan dari Roh Kudus sehingga kita mampu menjalani kehidupannya kita. Apakah kita mau benar-benar mau mengikut seperti gaya hidupnya orang bijak atau gaya hidupnya orang fasik begitu. Karena ketika kita mengikuti, karena di Mazmur ini juga jelaskan bahwa bagaimana itu orang bijak itu akan berbuah, sedangkan orang fasik itu di ayat yang keempat itu seperti skam yang bunda terombang-ambing lah, seperti itu. Jadi dalam hal ini kemudian mengingatkan kita bahwa bagaimana kita harus mampu memiliki gaya hidup yang benar, bergaul karib dengan Tuhan, yang kemudian memampukan kita untuk menjalani kehidupannya kita sehari-hari. Karena kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, kita harus mampu untuk menerapkan hal seperti itu. Sama halnya dengan kemarin di fellowship sudah jelaskan tentang value dari kita. Salah satunya itu di agree yang aktif, itu di situ ada poin dipimpin Roh Kudus. Jadi bagaimana teman kita itu harus mampu
bijak untuk memilih dan memiliki gaya hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kalau kita janganlah menjadi orang bebal, tetapi bergaullah seperti orang arif begitu. Jadi kita harus bijaksana, harus pintar, jangan mudah dibodoh-bodohi. Kalau bisa berkata tidak sama dosa. Nah, oleh karena itu kita harus mampu untuk berproses terkait kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan seperti orang fasik, tetapi bisa menjadi orang-orang yang tahan uji seperti orang bijaksana. Terima kasih. Terima kasih Marcel. It was a good point. Marcel melihat sisi dari cara gaya hidupnya kita. Ternyata kalau kita suka ikut nasihat-nasihat, ada dua macam nasihat. Ada nasihat yang dari orang bijak sama orang yang bodoh, dalam orang bijak dan orang yang fasik. Nah, ternyata kalau kita ikut-ikut terus kebiasaan ini, lama-lama itu menjadi gaya hidupnya kita. Dan ternyata kita perlu untuk belajar lebih supaya kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Oke, selanjutnya kenapa kalian tegang sekali melihat ke sini? Oke, selanjutnya dari Caca. Sepertinya Caca sudah tidak sabar ya. Shalom. Shalom. Dari kajarin itu guys. Kalau dari Caca, ini mohon maaf ini kalau tiba-tiba di audio tinggal ujung-ujung kata aja. Kalau saya dari ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Jadi menurut Caca, ayat ini tuh sangat sangat menegur keras dari Caca sendiri, karena kadang belum bisa mengontrol diri untuk tidak hidup di dalam jalan yang benar begitu. Maksudnya tidak sesat sekali Caca juga, iya teman-teman. Tapi kadang di sini Tuhan itu kesukaannya adalah dia yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, sedangkan Caca sendiri terkadang belum bisa bertahan. Kadang berkomitmen cuma belum bisa pegang, tambah falas suara. Kadang belum bisa pegang komitmen itu. Akan berusaha lagi supaya bisa merenungkan firman Tuhan, lebih sering lagi bangun hubungan sama Tuhan supaya koneksi sama Tuhan itu tidak pernah terputus, supaya Tuhan bisa tuntun selalu berada di jalan yang tepat. Oke, thank you Caca. Kita akan mendengar suaranya Elin. Kalau dari saya ayat 1 sampai 3 itu berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang saya tangkap di situ ayat 1 sampai 3 itu menggambarkan kebahagiaan orang yang hidup menurut firman Tuhan.
orang benar tidak berjalan di jalan orang fasik, tetapi yang mendalami kayak firman Tuhan, yang dalam itu ya seperti pohon ditanam di tepian aliran air yang selalu subur dan berhasil dalam segala hal. Saya seperti sama Caca, kadang setiap malam itu kalau saat teduh sebelum tidur kadang itu susah. Saya biasa saya bilang tunda-tunda, bilang kadang main HP scroll gitu, tapi kasihkan. Biasa saya lupa sampai berjam-jam itu saya bilang nanti jam 11 lah saya mulai saat teduhnya. Nah, sampai jam 11 saya biasa itu kadang lupa, langsung ketiduran. Ya, intinya saya apa namanya? Ya, intinya poin dalam tunggu Kak. Intinya dalam saya intinya saya mau belajar buat kedepannya begitu Kak, buat tidak menunda-nunda yang kayak apalagi membaca firman atau saat teduh begitu, kadang saya keasikan, ya mungkin itulah. Oke, sepertinya ini masalah semua umat. Maksudnya kayak kita pengennya itu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi kadang itu hal kecil itu bisa mendistract kita. Nah, saya juga sudah pelajari itu dan pernah mengalaminya dan masih mungkin mengalaminya. Jadi caraku adalah kalau misalnya sudah diingatkan untuk baca Alkitab, kadang Roh Kudus itu sebenarnya mengingatkan kita untuk sebaiknya baca Alkitab sekarang daripada nanti mengantuk terus tidak bisa. Sebaiknya langsung bergerak, langsung lakukan daripada menunda. Itu pasti kemungkinan besar tidak akan kita lakukan. Oke, selanjutnya dari Elsa. Elsa sudah menatap saya dengan tatapan yang kayak bilang saya kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini kita tahu bahwa kitab Mazmur itu kan buku doanya dari orang Kristen. Nah, terus di dalam kitab Mazmur kita juga menemukan 150 pasal. Terus yang uniknya yang saya dapat itu Mazmur 1 dengan Mazmur 150 itu berbeda subjek yang dibicarakan. Mazmur 1 itu berbicara tentang dia ternyata bukan dalam bentuk doa. Mazmur 1 yang kita baca tadi, yang saya lihat. Tetapi lebih tepatnya Mazmur 1 dengan Mazmur 2, sambungannya itu semacam pernyataan iman yang memberikan orientasi untuk memahami seluruh Mazmur, memahami seluruh Mazmur untuk Mazmur 1. Terus sedangkan Mazmur 150 itu ditutup dengan seperti panggilan. Seperti contoh Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi untuk Mazmur 150 itu dia seperti panggilan, tapi bukan hanya sejumlah orang, tetapi semua orang. Nah, terus yang saya baca bahwa Mazmur 1 ini ditempatkan sebagai pintu depannya dari Alkitab, kitab Mazmur itu. Terus
Mazmur 1 ini kayak seolah-olah bertanya, apakah kita kayak dekat dengan Tuhan? Itu dibantu atau ditegaskan dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Ternyata bahwa mereka yang dekat dengan Tuhan itu selalu menemukan kebahagiaan atau berkat ketika selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus mereka yang diberkati itu karena selalu menyukai firman Tuhan, itu ditegaskan pada ayat 1, ayat 2. Nah, terus di situ istilah Taurat Tuhan itu bukan sekedar berbicara tentang hukum dan peraturan, tetapi yang saya lihat di sini Taurat Tuhan itu berbicara bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya. Kemudian yang saya dapat juga bahwa Mazmur 1 ini kayak seolah-olah bertanya, apakah kita jauh dari Tuhan? Itu seperti yang ditegaskan dalam ayat 4 sampai 6 yang berbicara tentang sekam. Yang saya tahu sekam itu kan bagian dari padi. Yang hanya padi itu yang kalau ditiup angin kan langsung terbang. Kalau enggak ada isinya. Ya. Terus maka dari itu pemazmur ini membandingkan pohon sekam-sekam ini yang berarti bahwa hanya menjadi sampah. Terus yang kemana-mana tertiup angin misalnya kayak tidak tahu arahnya kemana begitu. Jadi dia itu pemazmur ini menggambarkan bahwa mereka yang jauh dari Tuhan itu hidupnya seperti tidak stabil. Kemudian selalu pelin-pelan, kemudian tidak berbuah dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Thank you Elsa. Jadi kita dapat banyak poin dari apa yang disampaikan Elsa. Memang kitab Mazmur ini berisi Mazmur-mazmurnya Daud dan teman-teman, kalau dibilang kayak kita teman-teman sepelayanan lah. Kayak ada Mazmur Yedutun, Asaf dan lain-lain. Nah, jadi tadi disampaikan Elsa sangat menarik sih menurut saya, karena dia bilang kitab Taurat Tuhan itu bukan hanya sekedar firman Tuhan, tapi Tuhan itu mau menyatakan dirinya. Makanya dikatakan berbahagia orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, ternyata kalau orang yang lebih tadi Elsa bilang yang kayak tidak mau mendekat sama Tuhan, tidak mau mencari Tuhan, itu seperti hidupnya itu seperti sekam, alias tidak tahu arahnya mau kemana. Nah, ternyata firman Tuhan ini memberi arah buat kita. Firman Tuhan ini memberi petunjuk, memberi tujuan, memberi jalan buat kita untuk bahkan mencapai tujuan itu. Sudah mulai terbuka sedikit-sedikit untuk kita. Tadi Elsa bilang ya, Taurat itu seperti Tuhan menyatakan dirinya. Jadi kalau semakin kita belajar Alkitab, semakin kita mencari Tuhan, Tuhan akan semakin menyatakan dirinya bagi kita. Jadi kalau kita cuman mencari tahu tentang orang lain, ya kita akan menemukan orang lain. Jadi kalau kita mencari Tuhan, mempelajari apa yang ada dalam Alkitab tentang Tuhan, kita akan menemukan semakin dalam lagi tentang Tuhan. Oke, Alicia. Kalau dari saya pribadi di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini membahas tentang orang-orang yang dibentuk untuk tahan uji, tahan banting. Dimana kita orang benar pasti jika diterpa dengan berbagai masalah kita tetap berdiri. Dan seperti ayatnya yang ketiga, ya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon ini jika terus dialiri oleh air, dia tetap tumbuh, tidak goyah ataupun tidak mengalir ke aliran yang tidak tahu ujungnya. Tetapi kalau kita misalnya paham dan selalu ingin tahu tentang Tuhan, kita akan tetap stay di tempat, berdiri kokoh, dan Tuhan pasti buat kita berbuah dan berhasil dimanapun kita ada.
bukan seperti orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Itu saja Kak. Terima kasih, Ca. Jadi firman Tuhan itu membuat kita semakin berakar, kita tumbuh di tempat yang tepat sehingga kita mampu bertumbuh di segala musim. Karena memang mau musim kekeringan atau musim apa, kita bisa tetap bertumbuh karena kita berada di tanah yang subur. Dan kita akan bisa menghasilkan buah apapun musim dalam kehidupan kita, gitu. Apapun keadaannya kita. Sri. Saya ini dari ayat pertama sampai terakhir itu jelas sekali tentang orang benar dan orang fasik. Jadi yang saya ambil itu ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau saya secara pribadi itu kena sekali karena untuk lingkunganku tuh, ya kalau ke gereja ya udah lingkungannya di gereja kan. Kalau keluar dari sini rata-rata temanku muslim. Terus kayak kalau misalnya pulang liburan juga di tempatku untuk di kompleks kan saya sendiri karismatik. Yang lainnya itu GKI, Katolik kayak gitu kan. Jadi kayak selalu dipandang kayak oh dia nih rajin ke gereja, padahal ya ke gereja juga ada kayak daripada harus ribut sama orang rumah juga kadang-kadang kan, tapi memang kemauan sendiri. Terus karena sering dipandang kayak gitu, terus kadang kalau duduk sama orang-orang yang kayak ke gereja aja mau-maunya dia begitu, jadi pasti beda ya kehidupan kita sama mereka. Jadi tapi terkadang kayak Roh Kudus itu sudah gerakan kayak harus pindah dari situ, jangan gabung sama mereka. Tapi saya kadang kayak takut mereka tersinggung, masih tawar-menawar sama Roh Kudus, Tuhan nanti ya kayak gitu. Takutnya mereka kayak gini. Padahal jelas sekali di sini tuh kayak harusnya kita memisahkan diri kita dari orang yang seperti itu atau tidak. Mungkin kita bisa jadi terang di tempat itu. Tapi saya kadang malah kayak antara ada di tengah-tengah gitu. Terus karena sering dipuji-puji, saya malah mengikut kayak nggak mau lah kalau terlalu dipandang suci. Saya malah ngikut kayak ikut-ikutan mereka kayak gitu. Kayak gitu sebaik kadang, padahal saya sadar setelah pulang dari situ pasti kayak harusnya tadi tidak begini kayak gitu. Padahal harusnya di sini kita tuh mempertahankan diri kita untuk tidak jatuh ikut mereka gitu. Itu sih dari saya. Thank you Sri. Nah kalau Sri sini notice mengenai lingkungannya kita itu begitu pentingnya. Nah kalau di sini kan dia bilang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti ini bicara soal teman-temannya kita juga, orang-orang yang kita dengarkan itu siapa. Dan sebenarnya di sini ada perbandingannya, orang fasik itu dibandingkan sama firman Tuhan. Berarti yang ini ada yang salah dan ada yang benar. Nah, yang mana yang harus kita ikuti? Sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita memilih untuk menyukai Taurat Tuhan. Ya kalau kita menyukai Taurat Tuhan itu yang membuat kita akan bertumbuh tegak dan tidak mengikuti nasihat-nasihat orang fasik. Tapi sebaliknya, kalau kita mengikuti nasihat-nasihat yang salah, kita akan melupakan Taurat Tuhan. Tapi kalau kita ikut firman Tuhan, kita akan tidak ikuti nasihat-nasihat yang tidak benar gitu, untuk kita. Nah selanjutnya dari Caleb mungkin. Baik Kak, terima kasih. Kalau dari saya, sepertinya di Mazmur 1 ini dari ayat 1 sampai 6 merupakan suatu hal yang memang sangat diberitahukan kepada kita semua. Karena dari ayat 1 dan 2 merupakan, menurut saya itu merupakan suatu syarat untuk mendapatkan ayat 3. Karena kenapa saya katakan suatu syarat? Karena dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan lanjut ke ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan di ayat 3 mengatakan ia seperti pohon. Artinya harus memenuhi ayat 1 dan 2 dulu agar bisa mendapat ayat 3. Kalau misal dari konteks yang saya baca Kak. Dan memang kebanyakan orang kebanyakan kita di lingkungan sehari-hari memang untuk mendapatkan, untuk bisa seperti pohon itu yang ditanam di tepi aliran air merupakan suatu hal yang memiliki pendirian teguh. Dan dalam kehidupan memang mungkin agak sulit Kak, karena sulit tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi dalam kehidupan mungkin kita semua banyak mengalami cobaan, banyak mengalami godaan,
Apalagi kalau misalnya di luar, di lingkungan kampus harus bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam masalah yang memang akan menggoyah keimanan kita. Tapi kita selalu berharap, kita selalu berdoa seperti yang dikatakan Elsa tentang Mazmur ini, tentang suatu doa. Dan ada satu hal yang pernah saya dengar tentang suatu ilmu psikologi mengatakan tentang kehidupan kita sehari-hari itu berawal dari bagaimana kita mendoktrin diri kita di pagi hari. Dan di sini dikatakan bahwa kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mungkin maksud dalam siang ini saat kita bangun pagi dan saat kita akan tidur malam. Dan memang Alkitab ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari memang teman-teman, karena bagaimana sangat Alkitab ini memang merupakan suatu kitab yang kita kalau mau bedah mungkin akan sangat sulit, karena begitu banyaknya ilmu tentang kehidupan yang bisa diberitahukan oleh Alkitab dari Alkitab yang kita pakai sampai saat ini. Bagaimana kita saat bangun pagi, Alkitab banyak memberikan kita nasihat, motivasi dalam menjalani hidup. Dan mungkin teman-teman mungkin biasa merasakan saat bangun pagi kita sate, baca Alkitab. Kadang dalam hari itu seperti ada yang diuji, seperti ada saja yang relevan dengan ayat yang kita baca. Dan itu merupakan suatu hal yang memang kita mau, kalau secara dunia dipikir mau percaya tidak percaya, tapi nyata. Dan fokus di ayat 3 yang mengatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ini kan sama dengan ayat Yeremia 17 ayat 8 yang mengatakan hampir mirip, namun di ayatnya ini mengatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mungkin teman-teman dalam kehidupan sehari-hari saat mengalami masalah, saat mengalami cobaan, contohnya misal seperti ini dari pengalaman pribadi. Mungkin saat kita merantau kan semua teman-teman, banyak anak kuliah juga malu-malu minta sama orang tua. Kadang kalau sudah tidak ada uang, tapi tiba-tiba kita tidak tahu, tiba-tiba ada saja berkat dari Tuhan. Dan saya yakin ini merupakan suatu penyertaan dari Tuhan yang seperti dikatakan di ayat ini, bahwa seperti pohon yang ditanam di lereng air yang tidak akan pernah kekurangan air. Saya yakin semua umat Tuhan yang memang percaya dan tulus kepada Tuhan akan sama seperti itu. Bahwa sesulit apapun hidup, sebanyak apapun masalah, seberat apapun masalah, saya yakin Tuhan pasti tolong dengan caranya. Dan yang terakhir, saya notice yang bagian ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pecongok. Ini sangat relevan di ayat 1 Korintus 15 ayat 33 yang mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan memang ini hal yang sangat relevan, karena walaupun kita memang rajin ke gereja setiap hari Minggu, tapi biasanya kadang jika memang circle atau komunitas atau pergaulan kita di luar yang lebih sering kita temui dari hari Senin sampai hari Sabtu dibandingkan hari Minggu yang cuma datang ke gereja, otomatis hari Senin sampai Sabtu itu merupakan yang lebih berpengaruh. Salah satu hal yang dapat kita lihat mungkin dari pola kata-kata kita yang kita kadang tidak terfikirkan itu keluar. Misalkan beberapa kata-kata, mungkin kata-kata kasar yang biasa kita seharusnya tidak ucapkan, tiba-tiba kita mengikut dari pergaulan kita. Jadi mungkin dalam hal ini kita memang harus memperhatikan bagaimana komunitas atau wadah kita dalam bertumbuh. Mungkin sekian Kak. Terima kasih. Thank you Caleb. Ada hal yang saya notice di sana ya teman-teman, mengenai yang mana yang paling sering kita temui, yang mana paling sering kita bergaul di tempat di mana kita biasa ada, nantinya itu akan membuat kita bertindak sama seperti lingkungannya kita itu. Lingkungannya kita itu akan mempengaruhi cara kita bertindak. Nah, sama seperti yang di firman Tuhan ini bilang, makanya kalau lebih suka firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan keluar dari dalam hidup kita. Nah, itu yang Kak Esra banyak kali kasih ingat, kalau buah itu adalah firman Tuhan dalam diri kita itu, dia bisa
bekerja sama dengan Roh Kudus dan menghasilkan buah dalam tindakannya kita. Jadi buah di sini maksudnya adalah pada saat kita membaca firman tiap hari, bukan kayak pas tadi yang Kaleb bilang cuman di gereja, tapi tiap hari, mungkin pagi, mungkin malam. Dan bukan baca Alkitab pada saat nanti kita mau mencari jawaban misalnya, tapi kita benar-benar sudah tiap hari membaca Alkitab. Jadi pada saat kita memasuki fase-fase harus menghadapi tantangan, firman Tuhan itu, Roh Kudus akan membantu kita untuk mengingat firman Tuhan yang pernah kita baca atau pernah kita dengar. Nah, sehingga kita akan bertindak dengan benar untuk menghadapi situasi yang sulit. Itu yang namanya berbuah. Firman Tuhan itu berbuah dalam hidupnya kita. Tindakan kita itu jadi tindakan yang benar, tindakan yang memuliakan Tuhan. Itu yang Alkitab maksud mengenai buah di sini. Jadi firman Tuhan itu bertumbuh dengan subur dan kemudian menghasilkan buah dalam hidupnya kita. Thank you Kaleb. Terus Dio, silakan Dio. Kita bahas kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Dari sini kitab ini mengajar, sebelumnya fun fact, saya baru 2 kali ikut Saraba dan saya lupa ternyata di Saraba ini ada ayat Alkitab yang harus kita baca tiap pagi. Itu saya sebelumnya kalau saya kurang ngulik. Tapi saya ngulik dari tadi pagi, terus yang saya dapat dari kitab ini, kita diajarkan tentang perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Sebelum saya masuk dalam konteks yang akan saya bahas, pertama kita juga harus tahu dulu arti orang fasik itu apa. Orang fasik sendiri yaitu orang yang berdosa, tidak mau mengakui dosanya, dan tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan tapi tidak mau mengakuinya. Kadang teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan konteks seperti ini. Saya ambil contoh, saya lupa. Sebelum itu kita harus tahu juga ciri-ciri orang fasik menurut Alkitab yang saya dapat dari bantuan Google. Karena saya baru ngulik, Yang pertama itu keji, jauh dari persekutuan dengan Allah, penghujatan, memegahkan diri, serakah, pembohong, suka melakukan kejahatan terhadap orang lain, menghina perbuatan orang-orang yang setia, membujuk untuk berbuat dosa. Yang terakhir memberontak terhadap Allah. Teman-teman, di kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan hal seperti ini. Saya ambil contoh di saya sendiri. Kadang teman-teman, saya itu di lingkup kerjaku kan saya salah duanya orang Kristen di lingkup kerjaku. Kita cuma berdua, yang satu perempuan, sepantaran juga sama saya. Tapi dia bergaul dengan orang-orang yang orang dunia bilang lebih high class. Sedangkan saya bergaul dengan orang-orang yang orang dunia bilang underground. Ya, seperti itu. Jadi saya diperhadapkan dengan orang-orang yang caci makinya itu luar biasa. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang dia bisa hina Tuhan Yesus itu dengan luar biasa. Dan tiap hari saya harus diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu. Kadang saya bukan dipanggil nama. Saya dipanggil, mungkin ada agak kasar dan saya harus bilang kayak begini. Saya biasa dipanggil, woi Kristen. Serius, saya biasa dipanggil begitu. Atau biasa dipanggil, woi anak Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tapi, dan saya sering diajak debat soal agama, tapi Waduh. ya karena begitu, karena minimnya ilmu yang saya punya, minimnya pembelajaran, makanya dari ayat ini kita diingatkan untuk bagaimana caranya kita belajar memilih pergaulan. Ya kalau kita hidup, kalau kata-kata Alkitab itu kefasikan, kita hidup dalam kefasikan,
ya konsen kita akan seperti ciri-ciri yang saya baca tadi. Tapi sebenarnya yang saya paling notice dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini mungkin jarang jadi concernnya orang-orang, tapi ini jadi concernnya saya pribadi, jadi fokusnya saya pribadi untuk bahas ini. Karena menurut saya pribadi ini sangat penting teman-teman, dan kadang sering dilupakan sama orang. Yang saya jadi concern saya itu di ayatnya yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan terhadap penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Teman-teman, ini terlintas dalam pikiran saya, kayak saya bertanya, tiba-tiba muncul, terus bagaimana ya cara tolong orang fasik? Bagaimana ya cara bantu dia keluar dari kefasikannya? Sedangkan dia tidak tahan dalam penghakiman. Ini yang harus kita pelajari teman-teman, dan saya sendiri juga pelajari. Kadang itu kita mau menolong orang, tapi sorry itu saya sebelumnya, kita lebih menghakimi dibanding memberikan nasihat yang baik. Karena saya tidak mau kasih contoh orang lain, saya kasih contoh diri saya sendiri saja. Karena saya sering hadapi seperti itu. Jujur saya pernah lama hidup dalam kefasikan, dan saya pernah tidak mengakui Tuhan Yesus. Fun fact ya, seperti itu. Saya sering dihadapkan dengan orang yang lebih menghakimi, tanda kutip kayak dia ingin menolong kita tapi penghakimannya lebih besar begitu, kayak kau jangan begini, kau itu pendosa, kau harus berubah sebenarnya. Itu kan menurutku caranya tidak seperti itu. Makanya saya bilang concernku itu lebih ke situ. Bagaimana caranya kita menolong orang bangkit dari kefasikannya, dari kebebalannya. Karena kefasikan sama kebebalan mirip-mirip, bersangkutan. Kebebalan itu, sorry itu saya pakai kata-kata yang tidak enak didengar, mungkin kayak begitu. Itu arti dari orang bebal kalau saya baca dari Google. Kayak begitu. Jadi saya riset dulu sebelumnya, baru saya bicara, takutnya saya salah bicara, kayak begitu. Jadi kayak bagaimana caranya kita buat bantu teman-teman kita yang jatuh dalam kefasikan buat naik dengan cara tidak menghakimi. Karena firman Tuhan sendiri bilang orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman. Jadi kalau kau mau tolong orang, teman-teman mau tolong orang, saya pribadi mau tolong orang buat bantu teman kita yang keluar dari kefasikan, ya jangan dihakimi. Caranya pertama mungkin bisa rangkul dia, bawa ke ibadah. Nggak perlu lihat konteksnya dia ini apa. Nggak perlu lihat dia ini kenapa. Tapi intinya kita bantu saja dia, karena kita ini manusia tuh teman-teman. Ingat, kita hanya berdoa, tugasnya Tuhan yang lakukan mujizat. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang kemarin kita pelajari dari value penerimaan sebenarnya. Bagaimana kita merangkul teman-teman yang membutuhkan rangkulan. Jadi ya kalau menghakimi caranya memang tidak bisa. Jadi rangkul saja, bawa saja ke tempat ini, tapi kita juga perlu tahu apa yang dia butuhkan. Misalnya dia butuh kayak kemarin kayak Esra bilang, jangan sampai dia butuh makan kita malah kasih nasihat. Dia butuh nasihat kita malah enggak kasih nasihat apa-apa gitu. Kita harus peka dengan apa yang dibutuhkan sama orang itu. Nah, kayak tadi Claudia bilang, ajak saja dulu ke gereja, jangan langsung dihakimi begini-begini. Lama-kelamaan dia mendengar firman Tuhan itu akan bertumbuh dalam hatinya. Nah, menarik sih tadi kalau dia bilang, kalau orang fasik itu sebenarnya tidak tahan sama penghakiman. Jadi kita perlu belajar bahwa orang-orang seperti ini kalau kita hadapi dengan menghakimi mereka, memandang mereka bersalah, kita lihat kalau bertemu dengan orang itu kita lebih ingat kesalahannya daripada dia sendiri. Itu akan buat orang itu justru menghindar, justru tidak bisa kita rangkul. Dia akan pergi lebih jauh, lebih liar lagi. Thank you Claudio. Ya, selanjutnya teman-teman dari Kesia silakan. Tita sudah siap-siap dari tadi, sudah gelisah kayak saya sudah pengen ngomong ya. Ya kalau saya
mungkin lihat ayat ini langsung terpikirkan tentang komunitas atau circle. Benar apa yang dibilang firman Tuhan, di sini tentang pergaulan juga. Dan saya sudah mengalami banyak pergaulan, tapi yang enggak liar-liar banget juga sih. Sudah bagaimana hidup kita kalau kita bergaul sama orang-orang yang ya dikatakan sini fasik atau orang yang ya tidak benar atau yang tidak mengenal Tuhan atau yang tidak mengikuti perintah Tuhan, dengan kita bergaul dengan orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan. Ya sama juga tadi ada teman-teman yang bilang kalau pergaulan itu bisa mempengaruhi kita. Kalau kita lihat dari diri kita, bagaimana kalau kita bergaul sama orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, itu hidup kita seperti ya mungkin berjalan-berjalan saja, tapi rasanya itu kayak hampa begitu. Kayak kita tidak tahu tujuannya kita mau kemana. Sama seperti di sini dibilang mereka seperti sekam yang ditiup angin. Dengan kalau kita hidup mengikuti perintah Tuhan, kita tahu kita tujuannya mau kemana, karena pasti kan firman Tuhan selalu mengingatkan kita, selalu memberikan kita jawaban. Di ayat ini saya benar-benar diberkati, sekaligus juga ditegur lagi bagaimana kita juga bergaul. Kita harus bergaul sama orang-orang yang bisa membuat kita tumbuh di dalam Tuhan. Karena itu sangat penting, karena hidup kita kalau bergaul sama Tuhan itu rasanya walaupun prosesnya sulit, tapi kita tetap pasti akan kuat di dalam Tuhan, dan kita pasti akan berbuah atau hasilnya itu pasti sangat baik. Ya mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Kesya. Itu tadi dari Kesya dibilang kalau kita bergaul sama Tuhan kita akan dapat tujuan hidupnya kita. Kita juga akan dapat kepastian lah istilahnya dibanding kita bergaul dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Jadi lingkungan seberpengaruh itu sama kita. Tita, silakan Tak. Oke, yang saya juga banyak belajar dari teman-teman tadi yang sudah disampaikan, dan mungkin saya akan ulang lagi apa yang saya pelajari, yaitu di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi yang saya ambil dari sini adalah ketika kita adalah orang yang berbahagia ketika kita tidak menuruti jalan orang fasik. Nah, kembali lagi ke ayat yang kedua, ketika kita mengutamakan firman Tuhan, ketika kita kesukaannya kita yaitu Taurat Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia, yaitu menuruti jalan orang yang benar. Nah, seperti yang dikatakan di ayat yang kelima tadi, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Jadi ketika kita menuruti keinginan mengikuti jalan orang fasik, maka otomatis kita tidak akan tahan dalam penghakiman ataupun banyak persoalan dalam kehidupan kita atau banyak masalah yang akan kita hadapi. Dan ketika kita tidak mengandalkan firman Tuhan atau ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sia-sia, maksudnya kita tidak akan pernah bisa mengikuti, maka kita dalam setiap kehidupan kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, yaitu mengikuti keinginan orang fasik. Jadi itu saja. Oke, thank you Tita. Tita bilang berbahagia kalau orang itu mengikuti nasihat firman Tuhan dan tidak mengikuti nasihat orang fasik. Karena setiap nasihat yang kita ikuti akan membawa kita pada hasilnya itu kita sendiri yang akan nikmati apakah kita akan dihakimi melakukan hal yang benar atau salah gitu. Thank you Tak. Nanti Tak bilang orang yang melakukan hal yang benar akan berbahagia. Oke. Cerin
Cerin sudah mengumpulkan dari tadi ini. Sobat riset. Menurut 12 artikel. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi ada begitu banyak yang disampaikan dari teman-teman semua. Pagi hari ini kita banyak belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini. Dan kalau kita lihat lagi, kalau kita renungkan lagi di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini, sebenarnya sudah dibukakan untuk kita semua bahwa begini loh yang akan terjadi kehidupan orang yang melekat sama Tuhan itu seperti ini, akan berbahagia dan lain sebagainya. Sebaliknya dengan orang fasik, kehidupannya seperti ini dan sebagainya. Sebenarnya sudah dibukakan. Namun semuanya yang sudah kita pelajari pagi hari ini, yang sudah disampaikan pagi hari ini, sebenarnya itu kembali kepada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa hidup kita itu, semua yang kita lalui, semua yang kita kerjakan itu adalah pilihan. Kita sudah dibukakan dan kita sudah tahu bahwa hidup orang yang melekat sama Tuhan, yang mengikuti jalan Tuhan, dan dikatakan juga yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu akan berbahagia dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan. Jadi bisa dikatakan bahwa hidup bahagia yang kita ingini, yang kita rindukan itu akan tumbuh melalui rangkaian pilihan ataupun keputusan yang dimana pilihan-pilihan atau keputusan ini akan membentuk hari lepas hari kebiasaan yang baik di dalam Tuhan. Hari lepas hari itu akan semakin bertumbuh. Dan iya, kembali bahwa hidup itu adalah pilihan. Jadi pertanyaannya sekarang kalau kita sudah tahu, kita sudah banyak belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini, pertanyaannya adalah di awal tahun ini memasuki bulan Maret ya. Masuk ke bulan Maret, pertanyaannya adalah apakah kita sudah memilih hidup yang semakin menuju kepada Kristus? Apakah kita sudah memilih hidup yang dimana kita mau komitmen, contohnya hal kecil kita mau belajar Alkitab setiap hari, baca Alkitab setiap hari dan merenungannya. Karena kita tahu bahwa orang yang kesukaannya Alkitab itu bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkannya siang dan malam seperti yang disampaikan Kaleb tadi dan teman-teman semua. Dan juga walaupun mungkin saat itu kita belum mengerti, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus memampukan, Roh Kudus yang akan terus memberikan pemahaman. Lalu dari ayat 3 juga, di mana dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana ini menggambarkan bahwa saat kita memilih hidup yang terus melekat sama Tuhan, apapun yang terjadi, entah itu keberhasilan yang Tuhan kerjakan, bahkan proses yang Tuhan kerjakan sekalipun yang mungkin membuat kita jatuh, tapi kita percaya itu tidak akan sampai tergeletak. Dan kalau dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kalau saya boleh ambil kesimpulan, hidup kita akan terus bertumbuh. Apapun itu yang Tuhan kerjakan, mau keberhasilan yang Tuhan kerjakan, mau proses yang Tuhan terus kikis lagi daging kita akan terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Jadi kembali lagi kita harus memilih hidup yang melekat pada Tuhan, karena kita tahu bahwa upaya yang kita peroleh ini, hal yang kita peroleh ini. Dan itu mungkin dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih Cerin. Nah, saya notice kalau Cerin bilang tadi itu hidupnya kita ini ditentukan sama pilihan-pilihannya kita. Dan sebenarnya kita sendiri sudah tahu hasilnya seperti apa kalau kita memilih mengikuti nasihat yang orang fasik atau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita tidak mungkin kita kerjaannya kayak satu hari dari pagi sampai malam itu baca Alkitab terus. Kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang di sekeliling kita, kayak Kaleb bilang, 1 hari di gereja lalu 6 harinya di luar, kita akan berhadapan. Memang kenyataannya harus seperti itu, kita harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, disitulah saat-saat dimana kita menghasilkan buah untuk orang-orang lain juga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang melakukan Taurat Tuhan pada segala kondisi dalam hidup kita. Firman Tuhan yang akan berbicara lebih banyak dibanding dengan suara-suara atau nasihat-nasihat yang datang di telinganya kita. Nah, saya tuh ingat cerita, coba kalian ingat cerita di Alkitab tentang siapa tokoh di Alkitab yang mendengarkan nasihat, entah itu nasihat yang baik atau nasihat yang
yang jahat. Kalau saya ingat cerita tentang Esther, Ratu Esther. Nah, pada waktu itu pas Esther sudah selesai, dia diangkat jadi ratu menggantikan Ratu Wasti, zamannya Ahasveros. Ada satu pembesar raja namanya Haman. Dia ini istilahnya kayak dia kan sudah dapat kedudukan yang tinggi ini. Dia mau lebih dapat penghargaan lah istilahnya dari raja. Jadi dia bilang, dia mau supaya orang-orang itu semuanya yang datang, yang masuk ke pintu gerbang itu sujud dan menyembah kepada Ahasveros. Tetapi ada orang yang tidak menyembah Raja Ahasveros. Nah, siapa si Haman ini marah. Kenapa kok tidak menyembah raja gitu? Kenapa apa yang jadi perintah di tempat ini tidak kau ikuti? Yang jadi harusnya kau ikuti kayak kita di lingkungan yang baru, terus kita ada satu kebiasaan yang ada ditetapkan di dalam lingkungan itu, kenapa kau tidak ikuti begitu? Nah, si Mordekai ini dengan pendiriannya, kita tidak bisa menyembah selain Tuhan. Sudah ditetapkan dalam hidupnya mereka bahwa mereka hanya menyembah satu Tuhan gitu. Allahnya orang Israel. Orang Israel. Nah, terus Haman ini marah karena si Mordekai ini tidak mau mengikuti apa yang dia bilang gitu, tidak menghargai lah apa yang dia sampaikan. Lalu dia pulang dengan hati kesal. Dia cerita sama keluarganya, sama istrinya. Nah, teman-teman tahu apa yang istrinya bilang? Istrinya dan sahabat-sahabatnya itu bilang, buatlah tiang gantungan untuk Mordekai supaya nanti dia digantung di situ. Jadi si Haman ini melakukannya, dia membuat tiang gantungan itu. Nah, ujung ceritanya adalah teman-teman, tiang gantungan itu yang dia bangun untuk menggantung Mordekai ini dipakai untuk gantung dia sendiri. Sebenarnya saya lagi bicara soal nasihat yang kita ikuti sebenarnya. Nah, kadang kita kan pasti akan menghadapi situasi-situasi yang kayak bikin kita kesal, bikin kita emosi, bikin ini. Nah, nasihat-nasihat dari orang-orang terdekat kita, dari teman-temannya kita itu, kalau misalnya kita tidak teguh pada firman Tuhan, kalau kita tidak tahu tentang apa yang harusnya kita lakukan dari firman Tuhan, kita akan ikuti nasihat-nasihat meskipun salah. Kayak tadi, mending kok bunuh saja itu Mordekai begitu, untuk balas sakit hatimu dan sebagainya. Nah, kita juga jangan sampai nasihat-nasihat itu lebih menyukakan kita, lebih yang kita terima, lebih yang kita sukai supaya kita puas dengan apa yang akan nanti kita lakukan sama orang yang menyakiti kita, atau nanti sama tindakan-tindakan kita untuk mendapatkan kebahagiaan lah istilahnya. Nah, ada juga cerita tentang raja, kalau tidak salah itu anaknya Salomo, kalau tidak salah. Dia itu memerintah orang-orang dengan tidak bijak. Kayaknya salah deh. Intinya dalam cerita Alkitab ada kisahnya raja baru diangkat. Terus dia ini rakyat bilang kalau misalnya tolong kasih ringan beban rakyat gitu. Terus dia tanya sama tua-tua di situ, tua-tua penasehat-penasehat raja. Terus raja bilang, penasehat-penasehat ini agak bagus lah. Nasihat-nasihatnya untuk anak muda ini, untuk raja yang masih baru ini. Tapi dia tidak mau terima itu, dia tidak mau meringankan beban rakyatnya. Dia malah tanya sama teman-temannya yang seumuran, yang istilahnya yang tidak bijaksana lah. Dia bertanya, lalu teman-temannya bilang, alah kalau bapakmu kasih beban, misalnya kalau bapakmu kasih beban 5, kau harus kasih beban 10 gitu. Jadi kayak lebih berat dia kasih beban ke rakyatnya. Jadi makin menderita orang-orang di bawah pimpinannya. Nah, ternyata nasihat-nasihat itu akan merugikan orang lain juga.
apa yang kita terima dan kita lakukan itu akan berpengaruh dalam hidupnya kita. Lebih dari itu berdampak buat orang lain. Setiap tindakan kita itu berdampak buat orang lain. Nah, jangan sampai kita juga tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu memberikan jawaban dari semua pertanyaan yang kita butuhkan. Misalnya kalau kita lagi dalam keadaan yang marah, apa yang harus kita lakukan? Oh, Alkitab bilang kita bisa marah, tapi jangan sampai kita bikin dosa. Terus apalagi nasihat-nasihat mengenai kita yang masih muda, kita yang sudah menikah, ada semua tercatat dalam Alkitab. Bagaimana kita memberi, bagaimana kita jadi orang yang murah hati, bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit. Pokoknya ada semuanya tercatat dalam Alkitab. Alkitab itu mengandung banyak hal, mengandung janji, mengandung nasihat yang memberikan kita kehidupan. Nah, kalau kita kurang baca Alkitab, kita kurang tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita banyak baca Alkitab, kita akan punya pegangan dalam hidup kita. Makanya dibilang firman Tuhan adalah pelita bagi kakinya kita. Nah, mungkin teman-teman yang pegang kamera, yang live streaming ada mau sampaikan? Pemuda Kristen, Anjas, William. Menolak dengan gaya. Oke, teman-teman, masih ada yang mau disampaikan? Saya masih buka ini, masih panjang waktunya. Marcel mungkin mau menambahkan? Haleluya. Kalau begitu memang firman Tuhan. Kalau dari yang kudengar dari teman-teman semua bagaimana sharingnya terkait renungan ayatnya kita pagi hari ini tuh saya notice satu hal, walaupun memang saya tidak sempat bahas tadi, tapi saya langsung kayak terbuka pikirannya dengan bagaimana teman-teman itu banyak membahas tentang komunitas atau kalau tadi yang namanya tempat kita atau lingkungannya kita bergaul begitu. Saya mau cerita sedikit tentang mungkin ini satu karunia dari Tuhan sih. Kayak bagaimana kehidupan perkuliahanku sendiri itu Tuhan kasih anugerah teman-teman yang bisa dibilang mayoritas Kristen begitu. Bahkan dalam kelasku sendiri itu kami, bukan kami sih kayak nggak tahu bagaimana awalnya itu kami dikumpulkan, tapi kemudian begitulah cara Tuhan menyeleksi kami sehingga kami yang sampai sekarang sudah mau memasuki semester akhir itu masih bertahan. Haleluya. Banyak supporternya Marcel. Masih bertahan dan puji Tuhannya itu yang buat kami masih bertahan ya karena itu sama-sama walaupun kami di kalau bisa dibilang circle-nya saya ini di kampus beda-beda aliran gerejanya, tapi itu lagi pasti ada satu orang atau dua orang yang misalnya kalau ada satu yang sudah mulai khawatir, sudah mulai mempertanyakan pertemanan itu pasti akan ada diskusi begitu terkait mungkin apakah itu tentang firman Tuhan atau sebagainya. Dan kalau saya melihat dengan adanya circle ini tuh merupakan satu hal yang buat saya bertumbuh karena tadi di firman Tuhan juga bilang jangan bergaul dengan orang pencemooh, dan dari situ saya pun melihat bahwa memang benar kalau kita bergaul dengan lingkungan yang benar maka kita pun juga akan menuai hasil yang benar begitu. Dan puji Tuhan sejauh ini ya walaupun ada satu yang nyempel tapi di circle kami itu yang tidak percaya Tuhan, tapi kami anak-anaknya yang percaya Tuhan Yesus itu toleransi sama teman kami yang satu ini. Jadi kayak bagaimana kami memberi contoh sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan itu harus memberikan nasihat lah atau hal-hal yang tidak membuat dia tersinggung begitu. Jadi kalau melihat dari pembacanya kita ini memang benar kalau kita bergaul karib sama Tuhan, kita
bergaul dengan orang-orang yang sama-sama bersekutu dalam Tuhan, pastinya Tuhan mampukan kita untuk menjalani kehidupannya kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada lagi yang mau tambahkan? Keren sekali Marcel. Caca mungkin. Memang ini supporter di belakang sangat-sangat mempengaruhi di. Tadi yang dibilang sama kakak-kakak ya, karena saya bungsu. Jadi langsung ini sih, mungkin karena kayak yang dia bilang Kak Marcel, di satu circle-nya itu ada yang apa Kak, tidak percaya Tuhan. Bukan tidak percaya Tuhan sih, maksudnya Tidak dekat. tidak satu iman begitu. Oh beda. Oh Tuhan memang satu, kita yang beda. Kayak seperti yang saya bilang juga Kak Sherlyn, jadi dalam kehidupannya kita semua pasti kita punya teman-teman pergaulan. Teman-teman pergaulan itu yang beda keyakinan. Di situ Mi juga Tuhan ajarkan kita bagaimana kita menerapkan kasih buat haleluya, buat teman-teman kita yang beda keyakinan, supaya mereka juga bisa lihat yang kayak teman-teman Kristen atau anak-anak Tuhan Yesus itu kasihnya sepanjang masa. Kasih ibu, kasihnya kasihnya Kasih ibu. maksudnya kasihnya itu rata, menyeluruh, tidak membeda-bedakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Caca. Kaleb, masih ada yang mau disampaikan Kaleb? Mungkin sedikit cerita Kak. Ya silakan. Saya jadi teringat masa-masa pas SMA lalu tahun 2017 sampai dari 2017 sampai akhir 2019 itu menurut saya masa-masa yang berat dan memang Tuhan mau bentuk saya. Dan banyak sekali hal yang tentang pergaulan itu terlalu mendominasi, apalagi pergaulan yang buruk. Saya buka di sini, saya pernah temani teman saya beli sabu-sabu di bandar. Itu satu hal yang memang membuat saya, puji Tuhan saya masih selamat sampai saat ini. Karena makainya di kos. Berdoa dulu sebelum pergi ambil. Walaupun saya cuma antar sampai depan lorong, dia yang masuk, tapi memang kalau misalnya polisi dapat, pasti polisi tidak akan tanya, pukul dulu baru tanya. Biasanya begitu. Jadi dia juga pakainya di kos dan itu merupakan hal yang bagi saya, puji Tuhan saya masih selamat. Kalau misalnya mungkin malam itu ada penggerbekan, mungkin saat ini saya sudah punya riwayat tidak bisa dapat SKCK. Dan memang penting sekali memang teman-teman untuk mengetahui pergaulan kita, karena saya dahulu itu cuma berawal dari main band. Awalnya cuma main band, diajak jadi pemain drummer di band. Lama-lama ikut terus sama-sama mereka. Mungkin saya lihat mereka cuma merokok, minum, jadi saya merasa masih kayak enggak apa-apa Ji ini, saya kan tidak Ji toh. Tidak Ji. Dan dan saya yang mengikut Ji, awalnya cuma bilang sama-sama, tapi lama-lama kok lain-lain. Mulai yang pertama saya mulai sadar itu saat teman saya sudah di tahap sakau. Jadi mereka itu mungkin teman-teman tahu sinte. Apa itu? Jadi itu sejenis salah satu obat yang mirip kayak rokok. Seperti itu, dan mereka mulai ya begitulah, ngefly lah kata-kata anunya, dan hal itu yang membuat saya ingat sampai saat ini bahwa memang pergaulan itu sangat berpengaruh teman-teman, karena walaupun kita memang mengkomitmenkan diri kita untuk tetap baik di pergaulan apapun, tapi
Kalau misalkan suatu saat amit-amit kita tidak minta seperti kasus saya, ada misal penggerebekan atau apapun, teman-teman pasti walaupun teman-teman baik dalam artian kita, saya mau bawa teman-teman saya ini untuk mendekat kepada, kalau misalkan ada penggerebekan, teman-teman akan dituduh seperti mereka. Tidak mungkin tidak seperti mereka. Karena orang di dunia itu cuma lihat seperti itu. Dan itu merupakan hal yang sangat membuat saya teringat masa-masa lalu yang untuk sekarang saya ketawa-ketawa, tapi yang lalu saya tegang-tegang. Pasti ya. Dan memang puji Tuhan, penting sekali kita memang memiliki komitmen seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu memang sangat penting bagi kita teman-teman untuk pergi keluar sana. Mungkin teman-teman yang lain kita tidak tahu akan merantau kemana lagi, tapi memang komitmen akan Tuhan itu memang sangat penting untuk membuat diri kita tetap bisa dekat sama Tuhan. Dan itu mungkin sedikit dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sebenarnya judul firman Tuhan pagi hari ini itu adalah tentang firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi nasihat orang itu sebenarnya bisa salah. Teman-teman yang mengajak kita tuh bisa arahnya juga salah. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah, teman-teman. Nanti besok kita akan dengar lebih lagi tentang firman Tuhan ini. Dan tadi Kaleb sudah bersaksi bahwa pergaulan kita itu akan menentukan nasibnya kita juga. Ada yang ingin menambahkan? Kesya mungkin menjadi, sebenarnya Kesya yang membawa Kaleb. Plot twist. Kesya, ada yang mau ingin ditambahkan, Kesya? Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Kalau saya mungkin hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan juga. Kalau memang pergaulan berpengaruh itu, bagaimana kita juga belajar untuk kita menjadi pengaruh dalam circle kita, itu bisa. Bisa. Itu bisa, asal memang kita benar-benar kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Ya seperti yang di ayat itu, kita merenungkan Tauratnya atau firman-Nya siang dan malam. Itu pasti akan lama-lama kita pasti akan belajar dengan apa yang ada di firman Tuhan. Walaupun mungkin awal-awalnya, saya juga awal-awalnya yang mencoba saja untuk baca firman Tuhan saja walaupun tidak mengerti dan belum dilakukan juga. Tapi lama-lama pasti akan ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatinya kita. Begitu. Saya juga ya bisa sangat membedakan ya kalau kita dulu hidupnya tidak dengan Tuhan dan hidup dengan Tuhan itu sangat jauh berbeda. Ya, betul. Ya, itu dari saya. Terima kasih Kesya. Nah, bicara soal tertanam ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, bicara soal firman Tuhan, benih yang tertanam, benih yang ditanam dalam hatinya kita, benih firman Tuhan atau nasihat-nasihat mungkin yang masuk itu bisa bertumbuh dalam hidupnya kita juga. Tapi di sisi lain ternyata kita juga perlu tertanam dalam satu gereja, dalam gereja lokal. Karena disitulah tempat kita mendengarkan firman, kita juga tempat kita bergaul, situ juga adalah mengandung firman dan mengandung nasihat di dalam. Jadi teman-temannya kita itu yang akan melihat bagaimana pertumbuhan imannya kita. Dan apa yang kita dengar itu kita tahu kalau misalnya kita dengar sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Jadi pada saat kita sudah tahu yang mana yang benar, kita akan dengan mudah menolak yang salah. Kita akan tahu menotis, oh ini salah, ini tidak sesuai sama firman Tuhan. Mau itu nasihat dari teman-temannya kita, mau itu FYP yang lewat. Kadang kan FYP suka bicara main di perasaan ya, suka menyentuh perasaannya kita. Tapi sebenarnya belum tentu sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dan seperti tema kita minggu ini bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi banyak-banyaklah membaca Alkitab. Jadi akan memfilter semua hal yang masuk melalui telinganya kita, melalui pandangannya kita. Yang ini yang benar yang bisa diikuti, yang ini jangan. Gitu. Dan nanti Roh Kudus juga akan membantu kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dari Sri mungkin mau tambahkan? Haleluya. Haleluya. Menular ternyata ya. Tularan yang sangat baik. Senang sekali nih dengar sharing dari kakak-kakaknya
Terus kayak tadi kan saya ceritakan tentang lingkunganku, jadi saya suka ngikut-ngikut kan, tapi dari kakak-kakak jadi kayak ya sih harusnya saya tuh menyadarkan diri saya gitu, minta tuntunan Roh Kudus bukan saling menawarkan. Terus kayak tadi tuh yang Cerin bilang pilihan gitu. Jelas sekali di hati tuh pasti selalu ada terasa kayak mana benar mana salah kan kayak gitu. Itu kena sekali. Terus kayak kan saya tuh salah satu orang yang kayak kurang percaya diri gitu. Jadi ada satu anak Gold Sisi yang pernah tanya sama saya kayak gini, Kak lebih lama Ki di Gold Sisi tuh daripada saya, tapi kenapa sering sekali kulihat kakak menyendiri. Terus toh enggak tahu apa mau kejawab karena memang kayak kadang takut, kayak rasa takut duluan ada gitu untuk bergaul sama orang kan. Jadi kayak tadi dengar cerita itu, iya sih kalau kita sama orang Tuhan Yesus kenapa harus saya takut gitu, kadang saya takut. Tapi sama temanku yang di luar malah mereka tuh suka, Selin ini dong ajar kayak gini-gini, tapi kenapa saya berani ke mereka, tapi kenapa giliran di gereja saya malah menjauhkan diri karena duluan rasa takut duluan muncul kayak gitu. Jadi pagi hari ini tuh kayaknya terbuka sekali untuk lebih lagi tuh kayak percaya saya dulu, minta Tuhan yang di dalam, jangan mau tawar-menawar sama Tuhan gitu. Oke, thank you. Ya, jangan sampai sebenarnya itu cuma perasaannya kita, karena teman-teman di sini juga sebenarnya lagi dilatih untuk menerima orang lain. Nah, kita juga harus menerima keadaan lingkungannya kita juga di gereja. Bagaimana warnanya teman-temannya kita, bergaul saja. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya mendengar ada diskusi-diskusi di sini dan sepertinya ingin diteruskan. Dio mungkin mau menambahkan? Mike. Sebenarnya tadi mau dibilang cuma sempat lupa, tapi ini ingat lagi. Saya paling suka tuh kata-katanya Vero tadi yang bilang kita harus bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Makanya itu teman-teman, dalam konteks pembahasannya kita ini pagi, memang betul, sangat betul itu akarnya kita harus kuat, pondasinya kita harus kuat. Tapi ingat, kita ini masih daging. Kita ini masih manusia. Kita harus hidupi firman Tuhan dan kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatannya kita, karena ya saya kesaksian karena saya sering mengandalkan kekuatan pribadi. Saya jatuh 8 kali plus 1 di sel. Saya jatuh 8 kali plus 1 masuk sel. Itu sel bukan ditangkap sih, penyerahan diri. Saya serahkan diri sendiri karena sudah terlalu capek dengan dunia. Kayak begitu. Di dalam diri bilang, ya Tuhan saya mau berubah. Tapi kayak begitu, kayak saya tidak andalkan kekuatannya Tuhan begitu ya. Saya andalkan kekuatanku sendiri. Dan tadi malam juga Vera singgung soal FVP. Saya lewat soal istrinya, siapa ini drummer yang pernah datang di sini? Echa Sumantri, istrinya. Dia itu keguguran ya, kisahnya istrinya dia keguguran berapa kali. Terus dia bilang Tuhan cuma mau dia terbuka begitu ya. Tuhan cuma mau, oh saya ternyata capek Tuhan. Yang kemarin itu yang saya tidak lakukan. Saya betul-betul capek. Saya capek dengan diriku sendiri, saya capek dengan lingkunganku, saya capek dengan circle pertemananku. Bahkan saya sempat mau akhiri hidupku kayak begitu. Karena saya tidak andalkan Tuhan. Saya cuma andalkan kekuatanku, saya tidak andalkan Roh Kudus. Saya tahu Roh Kudus kasih tahu Dio ini salah. Tapi ya begitu, karena saya denial, ada penolakan dalam diriku kayak, ya jadinya seperti itu. Tapi puji Tuhan sekarang saya dapat teman-teman yang luar biasa di Gold Sisi. Luar biasa Gold Sisi. Haleluya. Beda lagi. Luar biasa teman-teman di Gold Sisi, sangat membangun. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Sudah sangat membangun koma. Mungkin itu saja. Cerin sudah mau menambahkan. Ya. Sebenarnya dia dulu yang jual narkoba. Nanti yang diambil sama Kaleb.
Iya. Iya lagi. Iya, berbicara mengenai yang disampaikan tadi Kak Klo, Kak Dio, Kak Klo, Dio. Iya, memang kita masih hidup dalam daging. Dan firman Tuhan juga bilang, ada ayat yang bilang berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Caca ya? Ya. Dan yang dimaksud pencobaan di sini itu bukan yang bahasa Inggris bilang temptation, tapi kalau kita baca ayat bahasa Inggrisnya itu dibilang trials, jadi kayak ujian-ujian lah untuk imannya kita. Jadi bisa kita katakan bahwa saat kita dicobai atau diuji, pilihannya ada dua, kita menang akan ujian itu, akan pencobaan itu, atau kita jatuh di dalam dosa. Jadi bukan secara harfiah jatuh dalam pencobaan itu, tapi jatuh dalam dosa di pencobaan itu atau di ujian itu. Jadi hidup kita ini memang selagi kita masih dalam daging, iblis akan terus cari apa yang menjadi kelemahannya kita. Tuhan izinkan pencobaan terjadi, ujian terjadi, dan jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa di ujian itu. Akan banyak ujian-ujian ke depannya untuk kita semakin hidup kita disempurnakan hari lepas hari, karena tujuan kita kan satu, kita mau finish strong, kita mau finish sama-sama, kita mau memenuhi panggilan Tuhan sama-sama, dan kita mau bersiap diri untuk dijemput sama Tuhan di awan-awan yang permai. Amin. Haleluya. Dan sampai saatnya itu tiba, mari tetap kita bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Kita semua di tempat ini pelayan-pelayan, apapun pelayanannya kita, mau cooking ministry, parking ministry, jangan sampai, ataupun worship team, jangan sampai cuman skillnya kita yang kita perlihatkan, tapi saat kita memberikan pelayanan kita, mungkin orang-orang bahkan lihat kayak kosong begitu, kayak tidak ada kerinduan yang terpancar dari hidupnya kita. Karena memang kita tidak membangun hubungan pribadi sama Tuhan, kita tidak melekat sama firman-Nya Tuhan. Jadi pasti kalau kita mau hari lepas hari belajar firman Tuhan, sekalipun kita dicobai, pasti Tuhan Yesus tolong. Dan sekalipun kita jatuh, sekali lagi ku bilang saya suka sekali kalimat kayak sekalipun kita jatuh, tapi pasti tidak akan sampai tergeletak. Amin. Karena hidupnya kita ini Tuhan punya, Tuhan mau kita kembali kepada panggilannya Tuhan. Seperti yang sudah dialami dan disaksikan oleh Kak Klo. Hidupnya kembali kepada panggilannya Tuhan. Karena memang Kak Klo itu tidak sampai tergeletak Kak, walaupun Kak Klo jatuh. Tapi Tuhan Yesus yang angkat kembali karena ada firman Tuhan yang hidup dalam hidupnya Kak Klo. Mungkin Kak Klo tidak sadari toh, tapi itu terus bekerja. Ternyata itu terus bekerja sampai Tuhan Yesus bawa di hal yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan Yesus bawa ke komunitas ini. Ya, kita bersyukur kita semua saling dilengkapi, dan itulah upahnya kalau kita mau terus melekat sama Tuhan. Kita mau terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang di belakang ada haleluya. Ica. Elin. Elsa. Tita. Tambah tak? Tambah. Oh iya, silakan. Ayo. Sini. Salgus. Ayo Salgus. Ayo William. Ayo William. Kiro. Wah, luar biasa, sangat memberkati ya William. Sudah bawa kamera lagi. Oh. Cek 1 2. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Tiba saatnya. Ada haleluya. Haleluya dulu 3 kali.
Haleluya, haleluya, Puji haleluya. Tuhan. Di sini saya dalam Mazmur 1 ya pembahasannya. Saya juga baru baca-baca tadi. Jalan orang benar dan jalan orang fasik di judul perikop ini. Jadi istilahnya dalam kehidupannya kita itu mungkin bukan yang benar-benar tok saja yang ada. Pasti kefasikan juga pasti pernah kita lakukan ada dalam hidup kita. Yang saya mau tekankan di sini soal jalan orang benar. Kalau di jalan orang benar itu berarti kita harus diwajibkan dan diharuskan bersandar pada kekuatan Tuhan. Terus yang ngikut itu di belakangnya pasti percaya akan firman-Nya dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang saya mau ambil dari diri saya soal jalan orang benar, jadi orang benar itu sulit karena pastinya kita memiliki tantangan hidup tersendiri. Ya mungkin Tuhan telah memberikan kita porsi masing-masing. Ada yang mungkin sangat sulit, ada yang mungkin ya normal-normal saja. Tapi yang saya mau tekankan soal itu tadi, jalan kebenaran. Seolah-olah ini kita, suaraku lagi habis ini karena iya aduh, gara-gara sakit gigi berpengaruh ke semuanya. Oke, kembali yang tadi soal betapa sulitnya jadi orang benar karena memiliki banyak tantangan. Karena itu kita dikasih berbagai ujian. Tapi yang saya syukuri di firman mengatakan tidak melebihi dari kekuatan kita kan. Betul kan Kak Vero? Ya. Istilah tidak melebihi kekuatan kita sampai kita mungkin mati atau segala macam. Ya mungkin kalau toh memang melebihi ya palingan kitanya aja memang yang betul-betul tidak bisa merespon atau mencari arti kebenaran itu tersendiri. Terus kalau soal kefasikannya, kalau diambil dari kehidupan saya berkaca kepada masa lalu bahkan sampai sekarang, tidak tahu kenapa sampai sekarang yang masih ada terus di saya itu cenderung kepada masa bodoh. Sebenarnya hal yang bisa saya lakukan, tapi masa bodohnya itu tinggi sekali sampai sekarang. Tapi di sisi lainnya walaupun pribadi saya yang sampai sekarang masa bodoh, kadang saya juga melakukan hal yang kehidupan saya kayak merasa banyak salahnya, tapi seolah saya menganggap salah itu bagi kehidupan saya benar saya lakukan. Jadi kembali kayak yang tadi yang ditekankan soal jalan kebenaran, bahwa soal pendekatan kita lebih lagi kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri sama Tuhan, ya pasti Tuhan akan memberikan kita jalan kebenaran. Ya kali kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan, kefasikan yang Tuhan berikan. Tapi yang saya herankan ketika kita betul-betul berserah sama Tuhan, ketika kita betul-betul mau berproses sama Tuhan, nggak tahu kenapa sakitnya itu juga ada yang kita dapat. Mungkin Kak Vera bisa bantu jawab kenapa semakin kita mendekatkan diri sama Tuhan, bukannya semakin meringankan atau segala macam membuat kita mendapat kebenaran, tapi banyak hal-hal yang mungkin sakit atau pergumulan atau apapun itu kita dapatkan. Mungkin cuma itu dapat saya bagikan. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, kebetulan minggu lalu saya renungkan mengenai kehidupannya Ayub. Jadi bagaimana teman-teman kita semua tahu bagaimana dia kesalehannya. Dia punya banyak harta tapi dia takut akan Tuhan.
Tapi kemudian dia karena kesalehannya itu justru dia semakin diuji. Dia kehilangan semua hartanya, kayak di zamannya dia itu di bagian timur dia yang paling kaya. Tapi kemudian dalam satu hari lenyap semuanya, kayak ternaknya, hartanya, anaknya 10, bahkan istrinya, teman-temannya, intinya dia sendiri. Bahkan dia pun mengalami penyakit. Dan saya tahu kita tidak sampai di titik itu. Kita belum, tidak ada yang sampai ke titik itu. Tapi Ayub bilang, rencananya Tuhan itu tidak pernah gagal. Bahkan kalaupun Tuhan mau uji dia akan timbul seperti emas. Jadi yang saya renungkan bahwa kehidupan kita ini sementara dalam proses pemurniannya Tuhan. Nah, Ayub juga mengalami hal itu. Tetapi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kita juga belajar dari kisah-kisah di dalam Alkitab. Makanya dibilang firman Tuhan itu tidak pernah salah. Sudah banyak sekali contoh-contoh di Alkitab mengenai jalan hidupnya kita, orang yang percaya pada Tuhan. Bagaimana kita berjalan itu, kita tidak akan hidup tenang gitu. Maksudnya kita akan terus menghadapi proses yang memurnikan imannya kita, yang memurnikan kita seperti emas gitu. Jadi berharga. Maksudnya kalau istilahnya kita belum tahu seberapa berharganya kita, ternyata kita seberharga itu. Sampai kita harus menghadapi hal-hal yang membuat kita sadar bahwa kita itu berharga. Tuhan itu memberikan nyawanya buat kita karena kita berharga. Nah, ada banyak contoh dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Orang-orang yang mengalami proses sedemikian rupa yang menyatakan imannya kepada Tuhan. Asalkan pada saat kita menghadapi yang tadi Sherin bilang, ujian itu yang datang dalam diri kita ada dua macam. Ada yang namanya temptation, itu seperti mencobai kita untuk jatuh dalam dosa. Tetapi yang satu lagi ini namanya trial, itu dia semacam tes untuk kita semakin naik kelas. Kalau misalnya kita dalam sekolah, kita ada tes-tes, ujian-ujian yang harus kita ikuti untuk naik lagi ke kelas berikutnya. Nah, sama seperti itu dalam kehidupannya kita. Nah, apa yang kita pelajari selama kita sekolah? Ya firman Tuhan. Jadi setiap ujian-ujian itu kita tahu, oh saya pernah belajar tentang ini, saya tinggal lakukan ini pada saat menghadapi ujian yang ini. Jadi kalau misalnya kita hadapi tantangan yang itu lagi, kita semakin dekat sama Tuhan, dapat lagi tantangan, ikutlah firman Tuhan. Kita akan melihat, kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa dan sukacita yang luar biasa selama kita berjalan seturut dengan firman-Nya Tuhan. Hasilnya adalah menjadi pembeda antara kita, orang fasik itu kan melakukan dosa tapi tidak mau mengakuinya dan menganggap bahwa aman-aman saja hidupnya, biarpun hidupnya begitu kayak maksudnya menjauh dari kebenaran, tapi dia merasa I'm good, I'm fine. Jadi kalau orang ajak ke gereja misalnya, oh maybe not today, kayak begitu, maybe not tomorrow. Jadi kita merasa hidup tanpa Tuhan itu kayak biasa-biasa saja. Kayak saya tetap bernafas, saya tetap pergi kerja, saya tetap dapat gaji dan lain sebagainya. Orang-orang yang istilahnya menganggap diri sendiri itu bisa, gitu, menggantungkan di hidupnya pada dirinya sendiri. Nah, itu ternyata pengertiannya orang fasik. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya di bagian akhir. Mau jadi kayak orang fasik atau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Yang membedakan adalah hasil dari pilihan-pilihan kita itu. Apakah kita akan berbuah atau kita akan imannya kita justru akan mati. Ya, Salgus sepertinya sudah menyediakan sepatah, 2 patah, 3 patah. Patah-patah. Oh 5 ya, silakan Salgus. Yabes, Hakia. Ada closing statement ya teman-teman. Silakan siapkan closing statementnya. Bisa berisi pesan, kesan. Cek.
Ya, saya ambil di sini tuh ayatnya di ayat ke-5. Karena dia agak sedikit relate dengan kehidupan saya. Jadi sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Apa yang saya pelajari dari ayat ini bahwa memang tidak menutup kemungkinan betul yang Kak Kaleb tadi bilang, Kak Claudia, memang ada teman-teman, beberapa teman-teman kita memang yang keinginan dagingnya itu lebih besar daripada keinginan atau kehendak Tuhan yang dia mau lakukan. Tapi satu hal yang saya mau bilang, saya selalu percaya bahwa ada maksud Tuhan begitu, taruh kita di orang-orang tersebut, lingkungan tersebut. Tapi seperti yang Kak Vero bilang tadi, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, bukan juga bulan depan. Tapi kita tidak tahu maksudnya Tuhan itu bagaimana. Nah, sekarang bagaimana kita itu tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Karena kalau mau dibilang, saya pun di lingkungan yang notabene minta maaf rusak juga, perjudian segala macam itu saya punya teman-teman lakukan. Tapi hal itu saya tidak jadikan patokan bahwa saya harus ikut. Itu kembali ke dirimu. Jadi kalau dari kaunya memang bisa tahan dan memang kau akan mulai hal yang benar itu dari kau. Karena saya yakin dan percaya itu hal yang besar pasti dimulai dari sesuatu yang kecil. Ya, mungkin bisa dimulai dari kau. Tapi kita tidak tahu rencana Tuhan mulainya dari kau itu bagaimana. Itu saja dari saya mungkin. Terima kasih, Terima kasih. Salgus. Silakan tunjuk temannya yang di belakang, siapa yang mau maju. Ayo, Bes. Ya, Bes. Atau ada lagi di bagian sini yang ingin saya tunjuk satu-satu ya buat closing statement-nya. Kiro. Oke. Marcel, silakan closing statement-nya, Marcel. Saya izin closing statement, Kak, atau yang lain juga? Masih ada yang Oke. Kalau dari saya, banyak dari kita saat ini, dan mungkin kayak banyak struggle-nya orang begitu, dan melihat Kak, kalau misalnya dalam kehidupannya kita terlalu mudah, kadang kita akan melupakan Tuhan begitu. Yang kemudian kita akan menikmati kenikmatan dunia itu tanpa melihat bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya. Dan kita hanya akan fokus sama hal itu saja. Jadi dari saya, bergaul kariblah sama Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan, jangan hanya sebagai rutinitas, tapi benar-benar renungkan, yang kemudian dengan renungan itu kita mampu mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupannya kita, sehingga kita mampu menentukan bagaimana arah hidupnya kita, apakah seperti orang bijak tadi dalam firman Tuhan, atau seperti orang fasik yang mudah goyah imannya. Terima kasih. Terima kasih, Marcel. Claudio, silakan closing statement-nya. Ya, Bes, siap-siap. Anjas, Kia. Kamera mana kamera? Fokus, cepat. Request angle enggak sih? Golden memory. Weh. Apa ya? Saya jujur tidak terlalu pandai bicara ini yang closing begini. Mungkin saya ulangi lagi teman-teman. Sebelum saya closing statement, saya betul-betul suka kata-katanya Sherin tadi. Yang orang itu tidak benar-benar, kalau jatuh itu tidak benar-benar tergeletak. Itu sudah lama saya tahu sebenarnya. Lama sekali. Ada satu hamba Tuhan kasih tahu saya soal itu karena dia tahu perjalanan hidupku pribadi. Jadi teman-teman, pesan kalau dari saya pribadi untuk semuanya dari pembahasan kita ini, ya seperti yang saya bilang tadi, jangan bosan-bosan andalkan Tuhan. Terus
lebih harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Itu kata-kata yang keren, luar biasa. Saya sangat terberkati dengan kata-kata yang Vero bilang tadi. Kita harus Sangat suportif ya. kita harus betul-betul andalkan Roh Kudus dalam segala hal. Kapan kita andalkan, saya ulang lagi dan saya tekankan lagi sekali lagi. Kapan kita andalkan kekuatan kita pribadi, kemanusiaan kita lebih utamakan, nonsen teman-teman menurut saya. Jadi seperti itu, bergaul karib dengan Tuhan, andalkan Roh Kudus, kita maju bersama Kristus. Itu saja. Haleluya. Ya, silakan Elsa. Mungkin closing statement dari saya ambil dari kata-katanya Kak Claudia. Asik. Ya, kalau dia cukup ambil dari Cerin, Elsa ambil singkat dari saja. Oh, asik. Umur-umur ikan lele. Kita cukup berdoa, tugas Tuhan yang melakukan mujizat. Yeah. Sekian dan terima kasih. Silakan Kaleb. Kalau dari saya Kak, saya cuma mau bilang percayalah bahwa dalam proses hidup kita itu kita adalah permata yang sedang ditempa Tuhan untuk menjadi yang lebih baik. Itu saja. Kata lainnya kamu adalah biji nikel yang akan ditempa jadi baterai. Amin. Terima Itu saya. kasih. Terima kasih Kaleb. Kesya silakan. Kalau dari saya, sejauh apapun kita pergi dari Tuhan, tapi yang namanya kita anak Tuhan, Tuhan pasti akan tetap tarik kita. Amin. Terima kasih Kesya. Sri. Ini aku ambil kata-katanya Kak Cerin sama Kak Vera punya kata-kata yang pernah ke saya lewat chat. Oke. Takut. Salah kasih nasihat. Jadi apa tadi itu? Kak Cerin bilang kan hidup itu kita yang pilih. Jelas sekali kita harus pilih jalan orang benar kan. Terus kata-katanya Kak Vero tuh pernah kayak gini. Kita itu perlu bertobat setiap hari. Tapi sabar, ini sebelum dengar kata-katanya Kak Vero tuh bukan berarti jangan sampai kalian takut untuk mati. Bukan. Tapi kita harus mempersiapkan diri untuk kematian itu. Kan tidak perlu takut. Jadi kata-katanya Kak Vero tuh kayak gini. Kita perlu bertobat setiap hari karena jangan sampai Tuhan ambil kita saat kita dalam keadaan berdosa. Itu saja. Thank you. Terima kasih Sri. Ica. Kalau dari saya tetap selalu andalkan Tuhan bagaimanapun proses yang Tuhan kirimkan untuk kita, tetap teguh pada pendirian, yaitu tetap mau berproses di dalam Tuhan dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Oke, terima kasih Ica. Tita be like sama. Kalau dari saya, cintai firman Tuhan sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun rencana-rencana yang akan terjadi atau pencobaan yang akan terjadi dalam hidupmu, Tuhan akan menuntunnya. Terima kasih Tita. Elin. Kalau dari saya, dari ayat Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Terima kasih Elin. Caca. Ya, karena ini closing statement yang betul-betul closing. Mana kamera? Dari Caca, ya. Jangan cuma cintai umatnya, cintai juga firmannya. Ternyata
mahal. Selamat hari Sabtu. Ternyata ada yang dicintai guys ya. Thank you Caca. Cerin. Kalau dari saya, you know what? Bisa Inggris dulu. Izin. So bagus. Batal. Jadi kita tahu Astaga. hidup yang Berubah bisa. yeah. You know what a life of joy is, so choose it. Ya. Berat tapi dicoba, sulit tapi Tuhan mampukan, Amin. jatuh tapi tak tergeletak, Amin. belum melihat, tapi kita pasti finish strong sama Amin. Tuhan ujungnya. Amin. Terima kasih. Dari belakang, Anjas. Seko. Cek. Oke. Kalau saya ya, sebagai orang percaya sebagai orang percaya itu kita harus meyakini seperti teman-teman katakan tadi bahwa seberapa kali pun kita jatuh, asalkan kita kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, namun Dia akan terus Dia terus akan ada untuk kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Nah, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, sebab itu teman-teman kita terus kuatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, dan terus memiliki hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Kita percaya sesulit apapun masalah dalam kehidupan kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan, kita akan sanggup melalui setiap pencobaan, setiap masalah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Anjas. Bes, ya Bes. Silakan. Adakah? Habit. Dari belakang enggak ada lagi? 1. Iya. Kak Hakia. Hakia. Oh, ada. Kalau dari saya itu tadi yang dari ayat yang ketiga, di situ saya dapat kalau mungkin memang prosesnya itu Tuhan kasihkan itu kadang-kadang itu tidak mudah. Kadang-kadang kita perkirakannya itu kayak cuma 1 minggu. Tahu-tahunya Tuhan itu buatnya 6 bulan begitu. Tapi ketika sudah sampai di titik di mana Tuhan sudah tetapkan waktu itu yang paling baik, itu nanti kayak ada percepatan yang Tuhan berikan. Contohnya yang kayak waktu ketika saya berobat, terus tiba-tiba waktu yang cepat sadarnya itu kan dokter sampai bingung. Terus terus dokternya selalu bilang mungkin ini karena prosesmu dulu itu tidak mudah. Pernah direncanakan operasi berapa kali tapi dibatalkan toh. Tapi waktu sudah dioperasi, Tuhan kasih pulihkannya itu cepat. Karena dokter selalu bilang begitu. Mungkin itu kayak bagianmu dari hasil prosesmu yang sudah kau jalani cukup lama ini, Tuhan kasihkan percepatan di waktu pemulihanmu. Ayo cepat sini. Masih ada dari belakang? Sebelum kita mengakhiri sesi kita pagi hari ini, habit ada? Mau disampaikan?
closing statementnya Habit. Odo. Pak. Kasih lihat dulu kamera. Kasih lihat dulu ke kamera. Wah, Udah lihat mencatat di mana? curiga aku tadi waktu ke toilet sih mencatat curiga aku. Diam-diam itu membawa, guys. Oke, shalom. Kata sambutan. Shalom. Pertama-tama saya terima kasih banyak telah sudah dikasih kesempatan untuk berikan pertanyaan sedikit. Di luar ekspektasi. Pertama saya juga sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini yang paling pertama Wah, saya ikut Saraba. Sebelumnya sih saya ikut di YouTube saja tuh. Karena, ya puji Tuhan karena kasih pelayanan jadi bukan karena pelayanan juga tapi karena teman-teman tuh ini bagian dari kita punya ground jadi ya bergabung. Terima kasih. Di sini yang saya pelajari dari di Mazmur 1 ayat 1 ayat 1 saja. Kan di sini. Mazmur 1 ayat 1 berbicara tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di kertas ini memang di kertas ini memang saya sudah catat dari semalam. Saya buka dari di grup Saraba saya lihat sudah ada ayatnya dibagikan jadi saya langsung buka ayat ini. Saya pertama saya baca dulu saya belum ketik belum catat jadi saya baca dulu saya betul-betul saya pahami dulu apa arti dari ayat ini. Jadi yang saya dapat ada tiga gambaran tentang langkah dosa. Yang pertama yang saya dapat adalah tidak berjalan atau mengikuti. Yang kedua tidak berdiri atau tidak bergerak. Tidak bergaul maksudnya. Tidak bergerak lagi. Tidak bergaul. Yang ketiga tidak duduk dan bersekutu dengan orang fasik. Yang artinya saya membagi pengalaman sedikit bahwasannya dengan ayat ini. Itu jujur teman-teman dari sebelum awal saya datang ke Makassar itu masih baik-baik kehidupan, maksudnya masih baik-baik tentang pergaulan. Tapi semenjak pas pertengahan, menjalani, sudah mau hampir 4 tahun di Makassar, saya jalani kehidupan perantauan. Dan ternyata itu susah teman-teman. Kita yang di perantauan susah. Jujur teman-teman, saya itu dulu awal datang itu tidak ada apa-apa sama sekali di rumah atau di kos. Itu kita makan nasi dengan garam aja. Atau kecap. Yang penting ada kita makan, kita bersyukur kenyang perut. Tidak ada asam lambung naik. Di sini yang saya pelajari tentang pergaulan. Jauh sekali saya punya pergaulan daripada di Timika sana. Padahal kalau dibilang di Papua sana, pergaulannya lebih keras daripada di sini. Serius teman-teman. Tapi karena pergaulan di Makassar jadi saya hancur. Hancur betul. Gara-gara pergaulan jadi kiri kanan pergi keluar malam, pulang pagi. Tidak ada ya. Sudah pada akhirnya kakak sudah selesai kuliah. Saya memutuskan untuk kuliah sambil kerja. Ya mudah-mudahan awal memang gampang atau tidak, sulit atau tidak. Jadi saya coba untuk kerja. Awalnya pertama kerja sebagai pelayan barista sama teman yang undang jadi belajar tentang barista. Habis itu sudah langsung kerja-kerja. Ya mulai dari situ mulai masuk pergaulan yang sudah hancur entah kemana langkah arah. Sudah jadi setelah saya bergabung di tempat ini saya mulai ada perubahan sedikit demi sedikit saya mulai ambil pelayanan. Yang awal pelayanan saya ambil dari parkiran. Dari parkiran saya belajar sabar,
ya pokoknya belajar banyak lah dari, pokoknya sebelum saya ambil dari kameramen, saya belajar dari parkiran dulu. Apa yang harus saya pelajari sebelum saya naik ke langkah selanjutnya. Nah, dari situ saya mulai ambil lagi kameramen. Jadi di sini saya belajar untuk berproses, untuk mengubah hidup lebih baik ke depannya lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wow, terima kasih. Ternyata habit menyimpan catatan ya. Terpukul sih karena kita enggak se-prepare habit sih. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang hadir pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Atau masih ada di belakang? Terakhir ini. Masih ada? Oke, sini. Ya, one last. Ada catatan juga ini. Jadi sedikit fun fact. Ini pertama kali lagi setelah 1 tahun mungkin muncul di depan sini. Belakangan ini selalu di belakang. Guys. Jadi kalau kita sesuai dengan bacanya kita mengikuti orang fasik atau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi saya dapat tadi yang Cerin bilang itu pilihannya kita mau ambil yang mana. Terus sama tadi William bilang kalau kita ikut Tuhan itu sakit. Kenapa harus sakit? Kenapa kalau ikut Tuhan itu tidak enak? Karena Tuhan bilang bukan soal enak atau tidaknya, tapi Tuhan selalu sama-sama kita kalau kita ikuti Dia. Asik. Itu aja paling dulu. Nanti selanjutnya. Terima kasih. Oke, semoga firman Tuhan ini tertanam baik dalam setiap hati kita. Dan sekali lagi bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Makanya ikutilah yang tidak pernah salah itu. Dikatakan di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita bisa berjalan dan bisa memilih kita mau ikut firman Tuhan atau mengikuti nasihat-nasihat yang salah untuk hidupnya kita. Tapi kita tahu kalau yang berbahagia, kita akan berbahagia itu kalau kita pilih yang mana. Mau ada closing statement? Bangga pada anak yang satu ini. Dia belajar dari bawah, baru ke atas. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Bukan itu saja sih, banyak yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaannya kita semua dalam menjalani kehidupan kita yang Tuhan percayakan di dunia ini buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman. Tuhan Yesus juga memberkati jemaat Tuhan yang sementara menyaksikan tayangan ini secara online. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami merenungkan firman Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan mempertajam pikiran kami sehingga Tuhan kami bisa belajar apa yang telah kami pelajari pagi hari ini dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, setiap langkah kaki kami dan pilihan kami Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang akan menuntun kami dalam setiap hal-hal yang harus kami lalui Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu menjadi kesukaan dalam kehidupan kami yang senantiasa kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam setiap perjalanan hidup kami. Sehingga kami menjadi berkat-Mu, sehingga kami menjadi dampak untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Ground BTP 1 yang telah ambil bagian, bahkan teman-teman semuanya yang ada di belakang kamera Tuhan, semua yang ambil bagian dalam Saraba pagi hari ini.
jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online juga Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Yesus kami terus berjalan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, aktivitas jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun di tempat kerja mereka masing-masing, di rumah masing-masing. Tuhan yang sertai, Tuhan buat berhasil setiap pekerjaan tangan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mempersiapkan hidup mereka untuk latihan nanti, Tuhan juga menyertai setiap persiapan-persiapan dari ibadah raya pertama, kedua, dan ketiga. Biar ada hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan nyata di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan tuntun sertai, dan kami akan tiba di tempat kami dengan tidak terkurang suatu apapun. Kami juga nanti akan melakukan penyangkalan diri kami Tuhan, akan kami berpuasa biar Tuhan memberikan kekuatan buat kami, juga untuk doa pelayan, Tuhan Yesus menolong supaya anak-anak-Mu punya kerinduan untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan sebelum mereka melakukan pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan tutup saraba kami di hari ini, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.